Halo guys, balik lagi di channel YouTube saya Mr. Al-Oda. Untuk video kali ini kita akan membahas seputaran tentang viral load atau VLHIV. Viral load dapat memberikan informasi beberapa banyak virus HIV di dalam tubuh. ODA, orang dengan HIV/AIDS. Dari hasil pemeriksaan viral load akan diketahui jumlah virus HIV dalam tubuh ODA yang telah tersuspensi. Viral load tersuspensi berarti jumlah virus dalam tubuh sangatlah rendah. Hal ini artinya pengobatan ARV berhasil atau mengandalkan virus HIV dalam tubuh ODA sehingga tidak lagi menularkan HIV kepada orang lain. Pengetahuan tentang viral load. Apa sih viral load itu? Viral load adalah kisaran jumlah virus partikel atau virus dalam jumlah RNA HIV per 1 mm atau 1 cc sampel darah. Dengan kata lain, viral load adalah tolak ukur mengenai sudah berapa jauh dan cepat penyakit berkembang dalam tubuh yang diketahui lewat jumlah virus dalam sampel darah. Semakin banyak partikel virus dalam darah, artinya semakin tinggi risiko Anda untuk menularkan virus mengalami komplikasi HIV seperti infeksi oportunistik dan AIDS. Viral load dapat memberikan informasi mengenai sampai sejauh mana stadium HIV seseorang serta seberapa baik pengobatan tes viral load atau ART dalam mengendalikan infeksi dalam tubuh. Tes viral load adalah tes untuk mengukur jumlah virus dalam darah. Ada beberapa cara untuk melakukan tes ini. Yang pertama dengan melakukan PCR atau polymerase chain reaction atau memakai suatu enzim untuk mengendalikan HIV dalam contoh darah. Kamu reaksi kimia mengenai virus. Penanda diukur dapat dipakai untuk menghitung jumlah virus. Tes jenis ini oleh Roche dan Abbott. Yang kedua, metode bDNA atau branch DNA, yaitu menggabungkan bahan yang menimbulkan cahaya dengan contoh darah, bahkan mengikat pada bibit HIV. Jumlah cahaya diukur dijadikan jumlah virus. Tes jenis ini dibuat oleh Bayer. Dan yang ketiga, metode NASBA atau Nucleic Acid Sequence Based Amplification, yaitu menggandakan protein virus agar dapat dihitung. Jenis ini dibuat oleh Biomerix. Masing-masing tes menunjukkan hasil yang berbeda. Contohnya, kalau hasilnya tes yang berbeda, kita sebaiknya tetap memakai jenis tes yang sama untuk memantau kecenderungan viral load kita. Dengan catatan, tampaknya semua viral load di Indonesia memakai metode PCR. Viral load bisa dilaporkan sebagai jumlah tiruan atau copies HIV dalam mililiter darah atau copies per milimiliter. Hasilnya sering disebut sebagai angka saja tanpa disebut satuan. Batas tes kurang lebih 1 juta dan terus disempurnakan sehingga menjadi lebih peka. Batasan bahwa tes bDNA pertama adalah 10.000. Modal tes generasi kedua dapat diukur hingga 48. Saat ini tes sangat peka yang mampu mendeteksi kurang dari 5 copies. Hasil tes viral load yang terbaik adalah yang dilaporkan sebagai tidak terdeteksi. Ini bukan berarti virus di dalam darah sudah tidak ada, namun artinya bahwa jumlah virus yang ada tidak cukup untuk ditemukan dan dihitung oleh tes. Dengan tes generasi yang dipakai secara umum di Indonesia, tidak terdeteksi dapat berarti sampai dengan 399. Artinya hasil tidak terdeteksi tergantung pada kepekaan tes yang dipakai atau digunakan.
Semua tes viral load pertama memakai contoh darah yang dibekukan. Sekarang hasil yang baik dicapai dengan contoh dikeringkan, karena ini akan mengurangi biaya untuk alat membekukan dan pengirimannya. Virus terdeteksi. Mendapatkan hasil viral load terdeteksi artinya Anda benar memiliki virus HIV di dalam tubuh. Namun, kadarnya tinggi atau rendahnya tergantung oleh banyak faktor seperti yang telah disebutkan. Angka jumlah virus yang mencapai 100.000 kopi per mililiter darah dikategorikan sebagai viral load tinggi. Ketika viral load Anda tinggi, artinya sistem kekebalan tubuh Anda gagal melawan virus HIV tersebut. Hasil ini biasanya cenderung ditemukan pada orang yang baru terdiagnosis HIV. Di sisi lain, jumlah virus yang tinggi juga dapat menandakan penularan baru saja terjadi. Sebaliknya, jumlah viral load di bawah 10.000 adalah kategori rendah. Dalam kondisi ini, virus mungkin masih dalam masa jendela dan belum aktif bereplikasi. Kerusakan internal juga mungkin belum terjadi secara signifikan. Namun mendapat hasil viral load rendah bukan berarti Anda bebas dari resiko. Tanpa pengobatan, viral load dapat semakin meningkat sehingga virusnya akan menghancurkan sel CD4 dalam diri Anda. Di sisi lain, jumlah virus yang rendah dapat pula berarti pengobatan berjalan dengan baik. Selanjutnya, viral load undetected. Hasil yang berkisar kurang dari 1 sama dengan 40-75 kopis virus per cc darah adalah kategori viral load tidak terdeteksi atau undetected. Angka tepatnya tergantung pada lab yang menganalisis Anda. Viral load tidak terdeteksi artinya sistem kekebalan tubuh Anda memulih dan berhasil memperkuat diri. Selain itu, hal ini juga mengurangi risiko penularan beberapa penyakit menular seksual lainnya seperti chlamydia, sifilis, dan HPV. Penurunan virus sampai batas tersebut juga dapat diartikan bahwa pengobatan yang Anda jalani berhasil melawan virus HIV yang ada dalam tubuh Anda. Dengan demikian, Anda berisiko sangat minim atau bahkan tidak mungkin untuk menularkan infeksi HIV tersebut kepada orang lain. Ketika status viral load dari yang tadinya terdeteksi berubah menjadi undetected, dokter akan melakukan tes HIV setiap 3 atau 4 bulan sekali. Sementara apabila penurunan jumlah virus dibarengi dengan peningkatan kesehatan tubuh secara menyeluruh, tes HIV bisa dilakukan lebih jarang, yaitu setiap 6 bulan sampai dengan 1 tahun sekali. Ketika viral load undetected, apakah kita boleh berhenti ARV? Untuk ARV sendiri merupakan suatu keharusan bagi seorang ODIF ataupun ODA, karena ARV adalah terapi atau pengobatan yang digunakan untuk menekan virus tersebut dan juga menghambat perkembangan dari HIV virus. Ketika ODA ataupun ODIF melakukan perhentian ARV, maka hal itu akan memperburuk kondisi karena virus tersebut menjadi lebih kebal setelah kita melakukan pemberhentian ARV. Jadi, pada intinya, ODA ataupun ODIF tidak boleh berhenti ARV sekalipun viral load adalah undetected, karena viral load undetected bukan berarti tidak ada virus, namun masih ada, walau virus tersebut tidak lagi berisiko besar untuk menularkan kepada orang lain atau mungkin pasangan juga keturunan kita. Apa sih keuntungan viral load undetected tersebut? Virus HIV melalui hubungan seksual ini dikenal sebagai istilah undetectable, untraceable, dan dalam bahasa Indonesia dikenal dengan tidak terdeteksi atau tidak menular atau TT. Jumlah virus HIV dalam darah dikenal dengan viral load. Pengobatan HIV yang efektif pengobatan antiretroviral akan menekan jumlah virus HIV dalam tubuh kamu sampai dengan alat pemeriksaan standar yang tidak mampu lagi mendeteksi jumlah virus tersebut dalam tubuh kamu.
Atau dengan kata lain, jumlahnya sedikit sekali. Dokter mengistilahkan dengan viral load suspension. Tetapi sering terkenal dengan viral load tidak terdeteksi atau tidak terdeteksi. Mempunyai viral load tidak deteksi bukan berarti kamu sembuh dari HIV ya. Jika kamu berhenti minum ARV, viral load kamu akan menjadi naik dan menjadi terdeteksi lagi. Dengan mempunyai viral load tidak terdeteksi artinya tidak cukup jumlah HIV dalam cairan tubuh kamu untuk bisa tertular atau menularkan saat berhubungan seksual dengan orang lain. Untuk keuntungannya yaitu tadi, kita tidak dapat menularkannya kepada orang lain dengan secara seksual. Namun untuk dengan menggunakan ramza suntik ataupun jarum suntik itu masih tetap beresiko, dikarenakan itu adalah sebuah cairan darah di mana cairan tersebut akan langsung masuk ke dalam tubuh kita. Seperti itu ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa mengerti. Mungkin teman-teman yang belum mengerti bisa langsung kirim email ke email saya. Nanti saya akan bantu jawab lagi kalau memang saya bisa menjawabnya. Untuk video kali ini bersumber dari spetaor.id artikel detail 13, dan selanjutnya ada dari hellosehat.com seks HIVs tes viral load HIV adalah. Sekian untuk video hari ini. Jangan lupa subscribe video saya dan tonton video-video sebelumnya agar teman-teman tidak ketinggalan video. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih.